Saya mengumpat gitu. Kurang ajar nih. Bahkan kadang-kadang keluar kata-kata kebun binatang anjing nih. Itu dulu sebelum bertobat. Bayangkan kalau perkataan ini didengar sama orang itu, dan dia tahu saya aktivis sebuah gereja, mungkin saya ditertawakan. Katanya lu aktivis ya, pelayan rohani di sebuah gereja, tapi kelakuan kayak setan ya. Dan bisa-bisa kalau orang itu kebetulan bukan orang Kristen, maka itu akan meneguhkan dia untuk tidak masuk ke Kristenan. Percuma gue masuk agama Kristen. Tuh lihat tuh orang Kristen tuh, mulutnya kebun binatang semua. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Ya, ini pendeta yang bersaksi, saya tidak sebut nama. Sekarang dia sudah bertobat, tapi dia bersaksi dalam ibadah. Saya waktu hadir di Amerika, itu pendeta-pendeta Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Yang dari Indonesia saya dan beberapa pendeta 2-3 orang aja. Kegiatannya di Philadelphia. Lalu pendeta ini bersaksi, ada istrinya. Bersaksi tentang kejatuhannya. Dia gembala sidang dipakai Tuhan, khotbah ayat lancar. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Tapi selingkuh dengan jemaat. Gara-gara jemaat suka berkunjung ke rumah pendeta. Jemaat sama suaminya berkunjung. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Awal katanya sharing sama Bapak Gembala, sharing-sharing. Sharing-sharing. Keseringan. Suaminya nggak ada, ibu gembala nggak ada, ibunya tetap datang. Karena Bapak Gembala welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Awalnya sering-sering, lalu sering-sering, akhirnya serong-serong. Dan paling parah, sorong-sorong. Singkat cerita, ini kisah nyata nih. Singkat cerita, bersinahlah mereka. Ibu itu, jemaat, putuskan tinggalkan suami. Bapak Gembala putuskan tinggalkan istri. Mereka sewa apartemen di salah satu kota di Indonesia sini. Ya, udah nyaman banget. Tapi tetap hari Minggu, saudara percaya ada Roh Kudus di sini. Wow, pembohong besar. Saya aneh bin ajaib kalau pelayanan model begitu. Di kesempatan kali ini kita akan menampilkan pernyataan dari seorang pendeta ya. Jadi ternyata Bapak ini adalah seorang pendeta, yaitu Pendeta Chandra Teja. Saya nggak tahu gerejanya di mana. Tetapi Bapak ini yang bilang kalau dia adalah seorang pendeta, dan dari cara dia berbicara, ya, pengetahuan dia tentang Alkitab, teologi, kekristenan, saya melihat bahwa memang Bapak ini adalah seorang pendeta ya. Jadi dia memang adalah seorang pemuka agama di sebelah. Dan kita bisa melihat kualitasnya ya.
Jadi memang Bapak ini agak berbeda dengan pendeta-pendeta yang kita lihat dalam dunia debat. Ya, karena memang beda. Kalian akan lihat bahwa buahnya ini berbeda. Buah dari pendeta yang fokus dengan pelayanan, fokus dengan memperbaiki sikap dan dirinya, dibandingkan dengan pendeta-pendeta yang suka menghakimi orang lain di dunia debat ini. Jadi jangan kalian bandingkan ya, apalagi dengan pendeta-pendeta yang menjadi polisi Trinitas. Wah, itu luar biasa teman-teman. Kerjanya menghakimi orang lain, menghujat orang lain, membidat-bidatkan orang lain, merasa dirinya udah paling suci gitu kan. Jadi orang-orang itu lebih mirip sama orang-orang Farisi pada zaman dulu. Ahli Taurat, orang Farisi, dulu kelakuannya seperti itu. Merasa dirinya yang paling suci dan orang lain salah semua. Begitulah kelakuan para polemikus tentunya. Di kesempatan ini kita akan melihat ya, pengakuan dari Bapak ini tentang mengapa orang-orang Kristen lebih suka pergi ke bar dibandingkan ke gereja. Mungkin teman-teman tahu ya, bahwa di Eropa, Amerika, Australia, sekarang gereja-gereja itu pada sepi, pada kosong. Banyak sekali gereja yang ditinggalkan, bahkan gereja itu sudah dijual. Ya, banyak gereja-gereja dijual, dan sampai ada website khusus untuk situs menjual gereja di Amerika. Dan kita nggak akan bahas ya, berapa banyak gereja yang dijual dan gereja mana saja. Dulu kita pernah bahas di konten khusus. Saya tampilkan, saya kasih nampak, bahkan harganya juga tertera ya, harga dari properti tersebut. Dan ini bukan rahasia umum lagi, jadi kita langsung saja ya untuk menghemat waktu. Di sini kita tahu bahwa orang-orang di sana, Eropa, Amerika, itu sudah meninggalkan gereja dan lebih suka mendatangi bar ya. Dan kenapa mereka hari Minggu nggak ke gereja? Ya karena malamnya, ya malam minggunya itu mereka udah menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan. Orang malam minggu sudah ke bar, pacaran, ya. Besok minggu ya istirahat. Bahkan mungkin bangunnya itu udah jam 2, jam 3 siang ya. Saya punya beberapa kenalan yang tinggal di Eropa dan Amerika ya seperti itu. Kalau udah weekend, ya mereka itu akan habis-habisan pulang ke rumahnya pun jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu kan. Kalaupun cepat ya, jam 3, jam 2. Paling cepat jam 2 baru pulang ke rumah. Tidur ya sampai siang. Sampai hari Minggu siang. Begitu bangun, ya, yang dilakukan adalah membersihkan rumah, bawa baju ke laundry. Karena hari sebelumnya kan nggak sempat. Laundry pakaian, bersihkan rumah, belanja makanan ya. Belanja isi untuk kulkasnya. Jadi nggak ada waktu ke gereja dan mereka menganggap apa yang disampaikan di gereja itu bullshit menurut mereka ya. Ini menurut keterangan orang-orang yang sudah meninggalkan gereja. Bahkan isi gereja di Eropa, Amerika, itu kebanyakan orang-orang tua. Orang-orang tua yang istilahnya sudah menganggap pergi ke gereja itu sebagai satu rutinitas. Jadi kalau nggak ke gereja jadi aneh. Karena itu rutinitas mereka. Setelah pergi ke gereja, siap gereja, nanti baru mikir kan, oh mau pergi mana, makan kemana, lanjut kemana. Jadi sering orang menjadikan gereja itu kayak tempat ngumpulnya. Titik poin untuk ngumpul. Di Jakarta, kota-kota besar juga kurang lebih sama ya. Itulah kenapa gereja di mall itu lebih laku. Kalian bisa lihat, sekarang banyak kan gereja-gereja itu, mereka gedungnya itu di dalam mall. Biar orang gampang gitu kan, selesai gereja langsung ngumpul-ngumpul, hangout, cari makan gitu. Jadi di sini Pak Chandra Teja menjelaskan mengapa orang-orang Kristen itu lebih suka pergi ke bar dibandingkan dengan ke gereja. Ya ini versi dari Pak Chandra Teja ya. Oke, kita coba dengarkan dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu topik yang tentunya menarik lagi. Yaitu mengapa orang lebih banyak atau lebih suka ke bar gitu ya. Ya, minum minuman keras, mabuk-mabukan ketimbang dia ke gereja. Nah, ini terus terang saya terinspirasi dari sebuah video singkat yang dikirimkan oleh seorang teman yang saya nggak tahu juga ini sumbernya dari mana, yang kira-kira berbicara mengenai hal ini.
Tapi ini saya akan bahas juga berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dan pengalaman yang saya pernah lihat. Oke? Jadi begini. Suatu ketika, nah ini cerita yang lain dulu dan ya. Saya pernah cerita juga lah di saya punya salah satu video saya. Waktu itu Mahatma Gandhi ketika dia masih kuliah katanya di Inggris, dia mau masuk ke gereja. Padahal dia orang India loh ya. Tapi dia dicegah sama orang-orang bule gitu ya, orang berkulit putih. Ya, mohon maaf sampai sekarang Inggris masih dikategorikan agak rasis gitu ya terhadap orang-orang yang Asia. Saya nggak tahu apakah sudah membaik atau gimana. Padahal sekarang banyak orang Asia yang masuk ke Inggris. Tapi pada waktu itu ketika Mahatma Gandhi mau masuk ke gereja, dia dicegah oleh orang-orang kulit putih, tidak dikasih masuk. Akhirnya Mahatma Gandhi mengalah, dia tidak masuk. Kemudian dia sempat berujar, walaupun katanya ada juga yang bilang itu bukan ucapan Mahatma Gandhi, ucapan satu orang lagi. Tapi oke lah, whatever. Katanya gini, I love you Jesus, but I hate Christian like you, because you are not like Jesus. Intinya, saya cinta Yesus Anda, tapi saya nggak suka Anda, bahkan saya benci orang seperti Anda yang tidak seperti Yesus Anda. Waduh, itu suatu tamparan besar loh. Artinya sebenarnya Mahatma Gandhi ini cinta Yesus, bahkan mau masuk ke gereja, mau mendengarkan khotbah. Bayangkan kalau saat itu Mahatma Gandhi tidak ditolak masuk ke gereja, mungkin loh, separuh India sekarang sudah jadi Kristen. Karena dia pemimpin loh, ya. Oke deh, itu contoh dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin puluhan tahun yang lalu kali ya. Oke. Nah, ini cerita mengenai saya nih. Waktu itu saya belum jadi seorang pendeta ya, baru aktivis lah gitu ya. Di gereja saya yang lama, saya kadang-kadang menjadi usher, menjadi pelayan perjamuan kudus dan lain-lain. Ketika saya bertugas, saya bisa dengan murah senyumnya menyapa orang-orang, "Shalom Pak, Shalom Bu, selamat pagi," gitu ya. Tapi bisa-bisanya saya setelah keluar dari gereja gitu ya, nggak ada shalom, nggak ada damai di hati saya. Misalnya mobil saya disalip gitu ya oleh orang yang mungkin dia mau cepet-cepet gitu ya. Saya mengumpat gitu. Kurang ajar nih. Bahkan kadang-kadang keluar kata-kata kebun binatang anjing nih. Itu dulu sebelum bertobat. Bayangkan kalau perkataan ini didengar sama orang itu, dan dia tahu saya aktivis sebuah gereja, mungkin saya ditertawakan. Katanya lu aktivis ya, pelayan rohani di sebuah gereja, tapi kelakuan kayak setan ya. Dan bisa-bisa kalau orang itu kebetulan bukan orang Kristen, maka itu akan meneguhkan dia untuk tidak masuk ke Kristenan. Percuma gue masuk agama Kristen, tuh lihat tuh orang Kristen tuh, mulutnya kebun binatang semua. Oke deh. Kemudian, ada juga anggota jemaat kami waktu di gereja yang lama itu, ketika ibadah selesai, ribut sesama jemaat. Kenapa? Ternyata ada satu jemaat yang menyenggol mobil sang ibu. Terlibatlah dia ribut, sang ibu ini yang disenggol itu minta ganti rugi saat itu juga. Bahkan sampai bilang kira-kira begini, "Saya ini temannya ibu gembala. Saya teman baik. Kamu jangan macam-macam sama saya." Pertanyaannya, kalau Anda teman baik ibu gembala, memang itu yang jemaat juga tidak bersahabat. Kalaupun dia tidak bersahabat baik dengan ibu gembala seperti halnya Anda bersahabat baik dengan ibu gembala, so what gitu loh. Kenapa sesama orang Kristen nggak bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik? Misalnya kalau sang ibu yang mobil diserempet kebetulan diasuransikan mobilnya, mungkin dia bisa bicara baik-baik. "Aduh Pak, kenapa ya? Bapak ngantuk atau Bapak ini, waduh untung mobil saya diasuransi." Nah kalau bapaknya yang satu,
ditegur dengan baik-baik. Aduh, maaf Bu, gini deh, nanti resiko yang ada namanya OR ya, on risk ya, saya lupa istilahnya, yang Anda harus bayar kalau Anda mengklaim asuransi gitu ya. Nah, saya bayar dah Bu, ya, supaya Ibu nggak dirugikan gitu. Kan bisa gitu. Tapi entah kenapa itu di depan gereja ributnya besar sekali. Sampai akhirnya salah satu pendeta harus keluar menenangkan keduanya. Nah, ini lucu ya. Padahal dua-duanya anggota gereja di gereja yang sama, baru keluar gereja maki-maki. Cuman gara-gara keserempet. Nggak tahulah siapa yang salah. Coba kalau kejadian ini dilihat oleh orang non-Kristen. Diketawain kita. Betul nggak? Nah, yang terakhir ini adalah yang saya lihat kebetulan dari video yang saya dikirim. Menarik nih ilustrasinya. Kemungkinan ada karena saya tahu satu gereja yang kira-kira seperti ini. Jadi begini, di gereja tertentu ya, bukan di gereja tertentu lah, hampir rata-rata kebanyakan gereja, ya tidak semua ya, mereka sudah mengumumkan entah dengan standing banner atau di layar misalnya, bagi Anda yang membawa anak silakan titipkan di sekolah minggu atau di ruang khusus kalau masih bayi gitu ya. Kalau Anda menggunakan handphone ya, tolong di silent atau dimatikan supaya tidak mengganggu ibadah. Wajar lah. Sebab kalau kita mau beribadah tentu nggak mau terganggu sama suara bayi menangis. Tidak mau terganggu suara dering handphone apalagi keras gitu. Oke. Nah, akhirnya terjadi misalnya. Ada seorang ibu yang mungkin nggak mau membawa bayinya ke satu ruangan khusus yang sudah disediakan untuk sang ibu dan bayi. Dia tetap duduk di tempat duduk jemaat biasa. Kemudian bayi ini nangisnya kenceng banget. Kemudian seluruh jemaat nengok ke dia gitu. Ya, itu satu. Kemudian ada juga seorang bapak yang membawa handphonenya lupa di silent. Ketika handphonenya bunyi, bapak itu panik gitu. Mencari tombol untuk silent nggak ketemu. Namanya orang panik gitu ya. Mau matiin handphonenya juga nggak ketemu. Akhirnya setelah beberapa saat barulah handphone itu bisa dimatikan. Tetapi beberapa orang langsung memandangnya sinis gitu. Seperti mau menghakimi. Kemudian setelah selesai, baik si ibu dan si bapak ini ditegur. Bu, lain kali ya bawa anak tolong taruh di belakang dong di ruang khusus itu. Jadi mengganggu itu anaknya ibu gitu. Dan si bapak juga, Pak, lain kali ya kan sudah diumumkan ya handphone di silent. Ya, waduh bapak ini gimana sih? Oke. Ada lagi satu. Si bapak ini kebelet mau ke toilet dalam keadaan sang pendeta sedang berkhotbah. Ya dia jalan dong. Namanya kebelet kalau nggak pipis nanti kencing di celana. Begitu dia bangun, dia berjalan ke toilet, dimaki-maki sama pendetanya. Itu siapa itu yang jalan itu? Mau kemana? Mau ke toilet? Lain kali ya kalau dengar khotbah saya, pipis dulu. Jangan lagi saya khotbah, Anda ke toilet. Anda mengganggu orang-orang. Anda juga nggak respect sama saya. Astaga. Nah, orang-orang seperti ini akhirnya jadi punya kepahitan. Ya, punya kepahitan. Bahkan kalau orangnya sensitif sekali, dia bisa besok dia nggak mau ke gereja. Oke? Nah, ini cerita tapi menurut video itu. Ada satu bapak yang ditegur tadi. Akhirnya dia kesel gitu, aduh kok di gereja aku dipermalukan gitu. Lalu dia ke bar, tempat orang minum-minum. Dia pesen satu minuman, ya. Dia duduk di satu bangku bar gitu ya, yang kiri kanannya banyak orang gitu. Lagi dia minum sambil dia kesel tadi mikirin yang itu, tangannya menyenggol botol minuman orang yang ada di sebelah kirinya. Botolnya jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, dan pecahannya itu memuncratkan air yang ada di dalam botol minuman itu. Bukan air lah ya, minuman keras, bir atau apalah. Muncrat, kena ke beberapa orang. Kemudian orang-orang yang kena muncratan minuman itu
berdiri dan menghampiri dia. Dia pikir astaga, dia tangannya sudah begini, ampun gitu. Dia pikir pasti digebukin nih sama orang-orang yang ada di bar yang biasanya pemabuk kan. Ampun, ampun, maaf, maaf gitu. Ternyata orang yang menghampiri dia tidak memukuli dia, tidak memarahi dia seperti halnya dia dimarahi di gereja. Malah dipeluk. Tenang bro, tenang, tenang. Ada masalah apa? Santai aja, santai. Nggak apa-apa kok lah. Alah, cuman pecahan gitu. Tapi kamu kenapa-napa nggak? Kena pecahan beling nggak? Kaget dia. Mestinya kan dia pikir pasti dipukul nih sama pemabuk-pemabuk gitu kan. Enggak lu, dirangkul. Kemudian bartendernya bilang, tenang aja bro, katanya ya. Setiap orang juga pasti pernah bikin kesalahan seperti ini. Langsung dilap itu mejanya sama bartender gitu ya. Dibersihkan. Wah, surprise dia. Satu, dia nggak dipukuli sama orang-orang yang dianggapnya pemabuk di situ ya. Kemudian bartendernya membersihkan bekas pecahan dan muncratan air, minuman gitu ya, dan membersihkan lantai, bersih tak berbekas. Kemudian manajer barnya itu keluar. Tenang pak, katanya, nggak apa-apa kok ya, santai aja ya, kita semua di sini bersaudara, katanya. Dikeluarkanlah minuman baru lagi buat si bapak ini gratis. Padahal dia yang sudah menjatuhkan, memecahkan botol minuman orang lain. Mau nangis dia. Kok bisa ya bar yang seperti ini yang seharusnya menghukum saya karena saya sudah menjatuhkan botol minuman orang lain, isinya tumpah. Saya nggak diomelin tuh. Malah saya dihibur, dipeluk gitu ya. Malah dikasih minuman gratis. Nah, mulai dari situ katanya, dia memutuskan tidak mau lagi datang ke gereja yang menghakimi dia, marah-marahi dia, yang kelakuan orang-orang Kristen di sana tidak serupa Yesus. Padahal Kristen itu artinya to be like Christ, mau menjadi serupa Kristus. Kenyataannya 0-0. Bahkan pendetanya yang marah-marahin dia karena mau pipis gitu ya, diomelin. Padahal kalau dia nggak pipis, nggak ke toilet, bisa kencing di celana. Jadi dia menganggap bar itu adalah tempat yang nyaman buat dia ketimbang ke gereja. Maka untuk kasus ini, nggak heran dia akhirnya menjadi pelanggan tetap bar itu ketimbang menjadi pelanggan tetap gereja yang menghakimi dia. Pelajaran apa yang kita bisa tarik dari ilustrasi ini? Kalau Anda mau jadi orang Kristen dan Anda mau memenangkan banyak orang, kan ada amanat agung ya yang menyatakan pergilah dan jadikan segala bangsa muridku. Itu bukan berarti Anda harus pergi ke Kanada, ke Amerika, ke Tibet, ke China, ke Jepang, ke New Zealand, ke Australia untuk menjadikan mereka semua bangsa murid Tuhan Yesus. Bukan begitu artinya. Singkat aja ya, ayat itu berbicara adalah bagaimana Anda bisa memenangkan jiwa dengan perilaku yang Anda tunjukkan sebagai orang Kristen yang benar gitu. Sehingga orang melihat perilaku Anda, wah baik nih orang nih, pasti nih orang Kristen nih ya. Saya mau nih seperti dia. Sehingga Anda bisa memenangkan orang ini. Nah, ironisnya orang-orang yang di bar ini justru bisa memenangkan si bapak ini sehingga bisa menjadi pelanggan tetap. Mestinya kan orang-orang Kristen yang di gereja yang memenangkan bapak ini yang sebenarnya sudah datang ke gereja gitu ya. Malah kehilangan. Alih-alih untuk memenangkan malah kehilangan. Begitu juga orang yang mengusir Mahatma Gandhi. Jadi simpelnya amanat agung itu nggak usah Anda pinter berkhotbah. Anda praktekkan saja apa yang difirmankan Tuhan. Tunjukkan itu dalam perilaku kehidupan Anda sehari-hari. Itulah cara Anda memenangkan orang. Nggak usah pinter khotbah. Oke, pendeta yang juga pinter khotbah tadi marah-marah kok ke orang yang mau pipis aja gitu ya. Mana dia? Nggak bisa memenangkan. Bahkan orang yang dimarahi mungkin besok nggak datang lagi ke gerejanya. Kehilangan domba. Oke, jadi itu saja kita ya. Sudah dengar ya. Semoga jadi ini menurut Pak Chandra Teja, orang-orang Kristen itu lebih nyaman mendatangi bar daripada gereja. Banyak orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi jemaat yang lain. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi batu sandungan.
Dan saya rasa ini satu hal yang sudah sangat familiar lah. Ya, sudah sangat familiar, bahkan kemarin ya, saya waktu ngobrol sama Pastor Sarah juga ngomong kan, bagaimana kelakuan orang-orang Kristen zaman sekarang, bagaimana kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, dan banyak cerita-cerita seperti itu. Dan mungkin saya putarkan sedikit aja, ya, kalian biar dengar sendiri. Ini live tadi malam ya. Kita coba dengar sedikit ya pendapat dari Pastor Sarah. Bagi yang belum nonton silakan ditonton ya. Pastor Sarah bongkar siapa Sob Katul ya. 20 jam yang lalu. Sudah aku bilang, aku saja yang sudah hamba Tuhan. Aku nggak bergaul dengan teman-teman hamba Tuhan yang lain, pendeta yang lain aku nggak bergaul, Jul. Karena aku tahu setan-setannya kayak apa. Cukup kulakukan aja tugasku, gitu aja. Nggak ada aku bersinggungan ataupun ngobrol sama mereka, nggak ada, Jul. Duduk bersama-sama, ngobrol, hangout, nggak pernah sama mereka itu. Biar kau tahu, itu udah satu komunitasku yang hamba Tuhan loh. Memang bajingan, Jul. Sorry ya orang-orang Kristen, memang kalian bajingan. Masih lebih bagus orang-orang muslimin daripada kelakuan kalian. Makanya Tuhan bilang, nggak ada bedanya kau sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kau bilang kau menyembah Tuhan yang benar, tapi kelakuanmu seperti penyembah setan. Lebih bagus kau keluar dari kekristenan. Tapi disuruhnya kami yang keluar dari kekristenan, Jul. Sedangkan arti Kristen aja pengikut Kristus. Sedangkan mereka ada menjadikan Yesus pribadi kedua. Apa pantas mereka disebut orang Kristen? Ini setan berbulu domba. Penganut doktrin Allah Tritunggal setan kalian. Penyembah antikris kalian. Penyembah iblis. Ya teman-teman sudah dengar ya. Jadi Pastor Sarah pun sama. Dia pernah kepahitan dengan orang-orang yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Bahkan Pastor Sarah bilang, untung dia nggak sampai murtad. Artinya nggak sampai keluar dari Kristen. Sudah terlintas di kepala Pastor Sarah untuk keluar dari kekristenan karena melihat kelakuan para hamba-hamba Tuhan ini. Jadi orang-orang ini menjadi batu sandungan. Ya, menjadi batu sandungan. Sebelum lanjut ya, saya ingin tambahin sedikit. Ya, tadi Pak Chandra Teja ya, mengatakan bahwa alasan orang keluar dari gereja ya karena lebih nyaman di bar. Ya, lebih nyaman di tempat-tempat seperti itu. Walaupun masih banyak lagi ya alasan-alasan lainnya yang membuat orang keluar dari kekristenan. Tapi it's okay lah. Mungkin Pak Chandra Teja belum mau bongkar semua ya. Belum mau membongkar habis alasan orang meninggalkan gereja, meninggalkan kekristenan. Tapi oke lah ya, karena konten kita ini kan membahas tentang apa yang disampaikan oleh Chandra Teja dan menanggapi hal tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa banyak orang-orang yang menjadi batu sandungan. Ya, menjadi batu sandungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena mereka menggunakan seragam. Ya, mereka mewakili satu agama, tapi kelakuannya itu luar biasa barbar dan nggak benar. Ini membuat orang yang di luar ya melihat, oh agama ini ternyata seperti itu. Ternyata agama Kristen seperti itu kan gitu. Dan ini bukan hanya berlaku terhadap kekristenan loh. Semua agama sama. Ya, semua agama sama. Untuk itulah saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara Muslim, tunjukkanlah bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, kita tunjukkan, tapi dengan cara-cara yang benar. Banyak orang sekarang bilang gini, wah kita tunjukkan Islam itu agama rahmatan lil alamin dengan membiarkan agama lain semena-mena. Kalau mereka mau buka tempat ibadah nggak punya izin, kasih aja gitu. Ngapain kita larang kan gitu. Banyak yang mengaku sebagai Islam toleran, Islam Nusantara. Itu kebablasan juga. Nggak boleh seperti itu. Tunjukkan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Nggak bisa juga kita, oh udahlah kita ngalah selalu. Oh udah nggak apa-apa kita tunjukkan dengan cara kita ngalah. Kita dipukulin, ya kita dihujat, kita dihina, biarkan saja. Nggak seperti itu bro. Nggak seperti itu. Jadi kita itu harus menunjukkan sikap sebagai Muslim dengan cara-cara yang benar. Kalau memang tempat ibadah itu nggak berizin, ya nggak boleh juga. Kalau memang mereka salah, ya nggak boleh juga gitu. Kalau mereka nggak menghormati, ya masyarakat yang ada di sekitar, ya nggak boleh juga. Tetapi kita nggak boleh menjadi batu sandungan.
Kita harus tunjukkan bagaimana sikap Islam sesungguhnya. Saya sendiri ya, selalu kalau ada kejadian misalnya teroris, pengeboman, mengatasnamakan Islam, saya duluan mengutuk. Kalian bisa cek di video-video saya. Saya duluan ngomong, saya mengutuk keras orang-orang yang KTP-nya Islam, identitasnya Islam, tapi kelakuannya seperti setan. Karena agama kita itu apa? Ditunjukkan dari perilaku kita. Dari bagaimana kita bersikap. Ya. Kita kutuk keras yang begituan. Begitu juga kita berharap dari teman-teman Kristen. Kita lihat ya, banyak sekarang yang menjadi penumpang gelap. Banyak polemikus-polemikus ini kan menjadikan Kristen sebagai tameng, sebagai baju samaran mereka. Ya. Saya sih kasihan sama orang-orang Kristen gitu. Karena kelakuan dari para polemikus ini membuat wajah kekristenan kena coret. Kenapa sekarang umat Muslim Indonesia seperti anti, seperti agak menjauh dengan orang-orang Kristen? Ya gara-gara kelakuan orang-orang yang sok mengatakan bahwa dia perwakilan Kristen. Sob Katul, Paul Jang, ya, Saipudin, Wak Donat, Pavel, dan sebagainya. Bahkan mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah orang penting. Mereka itu adalah petinggi-petinggi di gereja. Dan gereja atau kekristenan tidak ambil sikap. Ini yang bahaya. Kalau umat Muslim ada yang melenceng ya. Ada orang yang KTP-nya Muslim, ataupun sok-sok mengatakan mewakili Muslim, dan kelakuan dan perbuatan yang nggak benar, itu langsung dikutuk keras kan. Supaya orang lihat, oh itu bukan Muslim. Itu organisasi dan pribadi dia sendiri. Itu bukan ajaran Islam. Tetapi, ya kita sayangkan dari pihak sebelah, belum ada gitu. Belum ada yang mengutuk keras tindakan Saipudin, ya, Paul Jang gitu. Malah yang ada kita dengar didukung ya. Didukung. Ini kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, apa memang ajaran di sebelah itu seperti itu? Padahal seharusnya, orang-orang seperti itu ya, itu harus jelas-jelas disepak. Karena mereka jadi batu sandungan. Sama seperti Asar-Asar tadi ya, yang begitu tidak ramah dengan jemaat, begitu kasar dengan jemaat. Terus dia cerita tentang mau pipis ya, mau ke kamar mandi, terus ditegur oleh pendetanya. Kira-kira menurut kalian tuh ciri-ciri pendeta yang mana itu? Kita bisa lihatlah kelakuan pendeta-pendeta yang seperti itu siapa-siapa aja di dunia debat. Ya, saya berani jamin, orang-orang yang kerjanya marah-marah di dunia debat, itu kalau lagi pelayanan juga kurang lebih sama. Dia akan menghakimi orang lain, akan marahin orang lain gitu. Jadi kalau kalian lihat ya, polemikus-polemikus yang notaben juga pendeta, mengapa pelayanannya nggak bertumbuh? Mengapa gerejanya cuman kelasnya segitu-gitu aja? Ya karena dia jadi batu sandungannya. Kalian lihat kan, banyak pendeta-pendeta yang di dunia debat itu, yang jemaatnya ya 50 pun nggak nyampai. 50 pun nggak nyampai. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena dia tidak menunjukkan sikap yang benar. Dia tidak seperti Yesus. Padahal sudah dijelaskan sama pendeta Erastus ya. Yesus adalah role model. Nabi-nabi itu adalah contoh manusia mulia yang harus kita tiru. Mungkin kita nggak sanggup 100% seperti mereka. Tapi minimal kita bisa kan mengikuti 70-80%. Harus ada contoh. Karena kalau kita mencontoh Allah, nggak sanggup kita kawan-kawan. Gimana ceritanya manusia mencontoh Allah? Nggak bisa. Itulah kenapa ada nabi-nabi yang diutus sebagai contoh teladan yang harus diikuti oleh umatnya. Ya. Jadi kalau kekristenan itu mereka harus mencontoh Yesus, umat Muslim ya harus mencontoh teladan Nabi Muhammad SAW. Kan seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Teja ini juga jadi satu masukan ya buat kita. Buat umat Muslim juga jadi satu masukan, agar kita jangan menjadi batu sandungan. Agar kita ini bisa menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, jadi kurang lebih ngerti lah ya, apa yang saya maksud. Jadi, kalau bicara kelakuan, ya kembali lagi.
Memang seharusnya kita tidak melihat satu agama dari kelakuan orangnya. Seharusnya seperti itu. Tetapi kita nggak bisa pungkiri. Kita nggak bisa pungkiri kalau kita menjumpai ya, ada teman kita 10 orang agamanya A, dari 10 orang itu 9-nya bejat. Maka kita pasti akan bilang, wah agama A ini pasti ngajarin nggak benar. Karena orang-orangnya bejat semua. Orang-orangnya bejat semua gitu. Kita jadi bilang, oh agama A ini yang nggak benar. Padahal belum tentu agama A ini ngajarin seperti itu. Tapi memang di dunia ini seperti itu. Kita nggak bisa pungkiri. Kita nggak bisa pungkiri. Dan di sini saya mengajak teman-teman ya, untuk melihat jangan berdasarkan orang. Karena kalau kita melihat orang, kita pasti kecewa. Sekali lagi ya, saya himbau, jangan pernah melihat dari orang. Karena kalau lihat orang, kita pasti kecewa. Kita akan kepahitan. Nggak boleh. Jadi, kenapa ini saya bahas masalah jangan melihat orang? Beberapa hari ini ya, lagi viral satu video, bukan satu sih, beberapa video lah, karena direaksi sama para polemikus, mengenai apa benar, ya kok Agus itu ada berhubungan dengan Paul Jang di akhir hidupnya. Ya, karena ini lagi viral kan, dan banyak juga yang bertanya kepada saya, ya karena saya secara pribadi lumayan dekat dengan Ko Agus ya. Jadi mungkin kalian lihat di banyak konten-konten ya, mereka bikin atau mereka giring seakan-akan Ko Agus itu mau kembali Kristen di akhir hidupnya. Kan dikatakan seperti itu. Sebelum meninggal, Ustadz Agustan nelpon Paul Jang, nangis, ketakutan gitu kan. Dan ini ada voice note-nya. Ada rekaman suaranya, ada bukti ceknya, dan ini memang dari Ko Agus. Tetapi ini ya terjadi jauh sebelum Ko Agus meninggal. Jauh. Jadi ini waktu awal-awal Ko Agus kena stroke. Ya, saya katakan ini awal-awal waktu Ko Agus kena stroke, di mana saat itu Ko Agus itu lagi lemah-lemahnya, lagi sangat down. Dan mungkin kalian juga tahu ya, ada satu video Ko Agus viral yang mengatakan dia kecewa. Ya, dia kecewa dengan ustadz-ustadz. Ya, dan itu viral, saya rasa kalian tahu juga ya, Ko Agus ngomong seperti itu. Dan begitu itu disampaikan Ko Agus, itulah besoknya kan saya langsung ke sana. Ya, besoknya saya sama Bang Handi langsung ke sana. Kalau tidak salah itu bulan 12 ya. Kalau tidak salah. Jadi waktu itu Paul Jang memang masuk, mencoba istilahnya merayu lah, mempengaruhi Ko Agus. Ya itu hak dia lah, namanya juga si Paul Jang kan berusaha agar Ko Agus ini keluar atau murtad dari Islam. Ya, segala cara dilakukan, termasuk memberikan bantuan ya, dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah ya, saat itu saya dan teman-teman ya, kita langsung kontak Ko Agus, kita semangatin Ko Agus, dan saya langsung berpesan sama Ko Agus. Ya, saya bilang sama Ko Agus, jangan lihat orang kok, pasti kecewa. Jangan pernah lihat orang, pasti kecewa. Dan itu terus saya sampaikan ya. Bahkan sampai awal bulan ini, bukan awal bulan sih, tanggal 12, 13. Ya, sampai tanggal 12 sampai 13 saya masih intens komunikasi, dan saya ulangi sama Ko Agus, jangan lihat orang kok, pasti kecewa. Karena kalau mau jujur bilang, saya juga merasakannya gitu. Jadi jangan kalian kira, wah saya enak-enak aja gitu, santai-santai, enggak kawan-kawan. Walaupun ya, kalian lihat saya begitu tenang ya, masih bisa ngonten seperti ini. Masalah saya begitu banyak. Oten-oten, ya, para polemikus ini kan nggak mau membiarkan saya mengudara, ya, karena dianggap, wah, kamu ini adalah satu orang yang harus disingkirkan. Ya, segala cara dilakukan oleh mereka untuk menyingkirkan saya, untuk mencelakai saya. Dan apakah kalian pikir banyak bantuan dari pihak Muslim kepada saya? Nggak ada, kawan-kawan. Kecil. Saya menghadapinya juga sendiri gitu. Karena kalau saya harap dari manusia, saya akan kecewa. Walaupun ya namanya manusia kan kita juga coba ya, kita hubungi A, B, C, D, E, F, G. Ya, kita hubungi semua. Dan saya katakan di sini ya, yang peduli dan membantu saya itu dari saudara-saudara Muslim masih bisa dihitung dengan jari saya. Ya,
Cukup dengan jari saya untuk menghitungnya. Jadi jangan kalian pikir, wah karena HMC, channelnya besar, banyak dukungan. Enggak, kawan-kawan. Tetapi apakah saya kecewa? Enggak. Apakah saya salahkan Islam? Enggak. Saya tahu, kalau kita berharap sama manusia, nol. Nggak mungkin. Itulah saya berharapnya sama apa? Sama Allah. Kalau nggak ada tempat kita untuk bersandar, masih ada sajadah ya, untuk kita sujud. Masih ada masih ada tempat kita untuk bersujud, meminta pertolongan kepada Allah. Jangan harap manusia. Begitu banyak masalah saya hadapi, begitu banyak orang yang saya hubungi, ya, mohon maaf, langsung saya katakan, enggak juga gitu. Enggak ada yang, ya paling beberapa orang ya, yang saya katakan bisa dihitung dengan jari tangan saya. Itu yang terjadi. Terus ada yang bilang, wah tapi kan lu juga dibantu gitu kan. Ada yang bantu donasi juga dan sebagian. Ya, alhamdulillah masih ada orang-orang yang peduli ya. Alhamdulillah masih ada yang membantu, ya, baik itu lewat doa maupun lewat donasi, ya. Tetapi kalau kita buka-bukaan nanti juga jadi lucu gitu kan. Tetapi ya alhamdulillah masih adalah yang peduli. Walaupun ya orang-orangnya itu aja sih bisa saya sebutkan juga ya. Tapi ya sudahlah. Jadi di sini saya ingin katakan bahwa jangan lihat orang, teman-teman. Jangan pernah lihat orang. Karena kalau kalian lihat orang gara-gara kelakuan seseorang terus kalian salahkan agama, ini bahaya. Kalian akan kepahitan dan menjadi polemikus-polemikus. Saya ambil contoh Fatimah Sedekah, atau Fatimah ya. Fatimah Sedekah itu kepahitan dengan mantannya. Mantannya Muslim, dan dia menyalahkan Islam atas apa yang terjadi sama hidupnya, yang dilakukan oleh mantannya. Jadi karena benci dengan mantannya yang disalahkan Islam. Sop Katul juga sama. Sop Katul, si janda Salome, mantan suaminya itu Muslim. Mantan suaminya Muslim. Jadi gara-gara perlakuan suaminya, dia salahkan Islam, dan dia jadi dendam sama Islam, dan dia bersumpah gitu kan, untuk menghancurkan Islam. Inilah yang bahaya. Kalau orang sudah ya, menyalahkan agama hanya karena perilaku 1-2 orang oknumnya. Ini yang bahaya, teman-teman. Itulah saya bilang jangan lihat orang. Jujur, kalau lihat orang pasti kecewa. Ya walaupun kita kadang-kadang kesel gitu kan. Lagi down-downnya kita merasa, wah kok nggak ada yang menolong kita, nggak ada yang membantu kita. Ya memang seperti itu hidup. Kalau kamu lagi jatuh, kamu lagi susah, setan pun cabut, kawan-kawan. Kan ada ya kalimat seperti itu ya. Kalau kita lagi jatuh-jatuhnya, lagi down-downnya, lagi di titik terendah kita, setan pun kabur sama kita. Nggak mau dekat-dekat sama kita. Apalagi teman, kan gitu. Nah, itulah kenapa ya, hanya Allah lah yang setia. Hanya Allah lah yang selalu ada untuk kita. Untuk itu, mengeluhlah dan mintalah kepada Allah. Nggak ada masalah. Anda mau menangis, Anda mau minta apapun, mintalah kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha memberi. Ya, bedanya di situ. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan sekali lagi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Teja, ini semoga menjadi masukan juga bagi kita. Ya, kalau gereja sudah ditinggalkan oleh orang-orang karena mereka lebih suka ke bar, jangan sampai umat muslim juga ketularan. Ya, jangan sampai. Untung umat Islam itu nggak boleh minum alkohol gitu kan. Ya, untung gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan. Karena di zaman sekarang banyak itu. Anak-anak muda zaman sekarang udah gila minum kan. Kita lihat di kota-kota besar, udah gila sekarang. Udah gila dengan alkohol. Jadi, kalau kita lihat sekarang dia minum alkohol tapi masih sholat. Agak mendingnya gitu. Banyak yang saya kenal gitu kan. Ya dia memang minum, kawan-kawan. Ya, dia memang minum. Tapi sholat tetap sholat gitu. Alhamdulillahnya masih seperti itu. Walaupun sebenarnya nggak boleh juga. Cuman jangan sampai udah gila minum sampai lupa untuk sholat. Ini lebih bahaya lagi. Dan kita harap ini jadi masukan buat kita ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Udah terlalu panjang juga. Makasih buat semuanya.
Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.